Oke, halo semua. Pada saat ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi 2, yaitu tentang Artificial Intelligence. Oke. Nah, yang dimana kelompok 2, kelompok saya, yaitu beranggotakan saya sendiri, Juvini Telangi, Yusker Aksbastian, dan Dean Kembuan. Oke, kita langsung masuk saja pada yang pertama, yaitu Manajemen Support System, yang di dalamnya ada Decision Support System. Nah, Decision Support System ini adalah sistem berbasis komputer yang membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, dan alat analisis yang relevan. Yang kedua ada Group Support System. Group Support System ini dirancang untuk mendukung kerja kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Nah, Group Support System sendiri ini menyediakan lingkungan kolaboratif yang memungkinkan anggota tim untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja sama meskipun di tempat yang berbeda-beda. Oke. Masuk pada Executive Information System. Nah, Executive Information System ini adalah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manajer puncak dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam Executive Information ini menyediakan data yang diringkas dan relevan dari berbagai sumber untuk membantu eksekutif dalam memahami situasi bisnis dan membuat keputusan yang strategis. Oke, kita masuk pada Expert System. Nah, Expert System ini adalah sistem yang berbasis komputer yang mencoba atau meniru kemampuan pengambilan keputusan dari seseorang yang memiliki keahlian atau seorang pakar di bidang tertentu. Nah, dalam Expert System ini, dia memberikan rekomendasi atau solusi pada masalah yang spesifik berdasarkan pengetahuan dan aturan yang diambil para ahli. Nah, kita masuk pada Artificial Neural Networks. Nah, Artificial Neural Networks ini sendiri adalah model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, digunakan untuk pengenalan pola, klarifikasi, dan prediksi. Nah, Artificial Neural Networks ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, fisik komputer, dan analisis data kompleks. Oke, kita masuk pada yang terakhir, Hybrid System. Nah, hybrid system ini menggabungkan dua atau lebih sistem pendukung keputusan seperti Decision Support System, Expert System, dan Artificial Neural Networks. Nah, dia menggabungkan sistem pendukung ini untuk mendapat keuntungan dari berbagai pendekatan. Nah, oke. Lanjut. Oke, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama di sini ada faktor yaitu teknologi informasi atau komputer. Trennya meningkat, hasil lebih banyak alternatif pilihan. Ada kompleksitas struktural kompetisi meningkat, biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Ada pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, inversi pemerintah. Nah, oke. Dari tabel ini, di sini menggambarkan bagaimana faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis mengalami perubahan tren yang umumnya meningkat, seperti kemajuan teknologi, meningkatnya kompleksitas struktural, dan persaingan yang semakin ketat. Nah, sementara itu,
stabilitas politik justru menunjukkan tren penurunan. Nah, di sini. Oke, akibat dari tren-tren ini adalah adanya peningkatan alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan, namun juga diiringi dengan risiko yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu lebih adaptif dan cermat dalam mengolah risiko dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Oke. Lanjut. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada kecepatan perubahan yang sangat luar biasa. Nah, kecepatan perubahan yang sangat luar biasa ini mencangkup perubahan dalam teknologi pasar dan regulasi terjadi dengan sangat cepat, membuat manajer harus siap beradaptasi dan membuat keputusan dalam waktu yang singkat. Karena jika membuat keputusan yang lambat, dapat membuat perusahaan tertinggal dalam persaingan. Nah, yang kedua di sini adalah pendekatan managerial and error semakin sulit dilakukan. Nah, di sini semakin sulit dilakukan karena dampak dari kesalahan dapat lebih besar dan lebih mahal. Nah, pendekatan trial and error menjadi semakin beresiko. Nah, oke, jadi di sini manajer perlu lebih berhati-hati dan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Oke. Yang ketiga di sini manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidang masing-masing. Nah, kebutuhan manajer untuk lebih canggih, yaitu manajer harus meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan alat dan teknik yang harus berkembang di bidang mereka. Nah, penguasaan teknologi dan metode manajemen yang canggih menjadi keharusan untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan efisiensi. Oke. Lanjut. Oke. Kita masuk di 3 fase proses pengambilan keputusan. Nah, yang pertama intelligence, yang kedua design dan choice. Nah, intelligence pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Nah, tahap ini melibatkan pencarian dan pengidentifikasian kondisi atau masalah yang membuat keputusan. Nah, yang kedua di sini ada design, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Nah, dalam fase desain ini, manajer mengembangkan, mengeksplorasi, dan menganalisis berbagai opsi atau solusi yang mungkin. Nah, tujuannya adalah untuk merancang alternatif yang bisa dipertimbangkan. Oke, lanjut. Choice. Pemilihan dari materi-materi yang tersedia mana yang akan dikerjakan. Nah, pada tahap choice ini atau tahap akhir ini, manajer memilih satu alternatif dari opsi yang telah dianalisis untuk diterapkan sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, oke, lanjut. Proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Nah, di sini ada proses terstruktur, ada tak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, terstruktur ini mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Oke, proses ini mengacu pada masalah rutin dan berulang yang memiliki solusi standar. Keputusan dalam kategori ini biasanya bisa diotomatisasi atau diselesaikan dengan prosedur yang jelas. Oke, tak terstruktur adalah fase
permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Nah, proses ini melibatkan permasalahan yang kompleks dan tidak jelas, dan tidak ada solusi langsung yang bisa langsung diselesaikan. Nah, masalah tak terstruktur tidak mengikuti 3 fase proses pengambilan keputusan, yaitu yang tadi, intelligence, design, dan choice. Nah, membuat sulit ketika tidak melibatkan 3 fase tersebut, membuat sulit untuk dipecahkan dengan metode konvensional. Oke. Semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Nah, proses ini mencangkup masalah yang sebagian memiliki elemen terstruktur, tetapi tidak sepenuhnya. Beberapa aspek dari masalah ini dapat diselesaikan dengan metode standar, sementara bagian lainnya memerlukan analisis dan pendekatan yang lebih fleksibel. Nah, oke. Dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, jadi Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan terutama dalam situasi yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. DSS dirancang untuk membangun manajer, eksekutif, dan profesional lainnya dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama dalam situasi yang kompleks atau tidak terstruktur, di mana penilaian manusia saja tidak cukup. DSS digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengevaluasi berbagai opsi, melakukan analisis mendalam, dan memprediksi hasil dari keputusan yang mungkin diambil. Ada syarat DSS yang pertama, DSS sederhana merupakan DSS yang berfungsi dengan baik dan dalam mendukung pengambilan keputusan tanpa penambah kompleksitas yang tidak perlu. Yang kedua, robust adalah DSS yang kuat, dapat menawarkan dukungan yang efektif, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan bahkan dalam kondisi yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga, ada DSS yang mudah untuk dikontrol, yaitu dapat dikendalikan dengan mudah, memungkinkan pengguna untuk mengelola sistem dengan efisien dan melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan dukungan dari sistem yang handal dan mudah dioperasikan. Lalu ada DSS mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi, memastikan sistem tetap relevan dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan yang kompleks dan dinamis. Lalu ada lengkap, yang dimana beroperasi secara menyeluruh dan efisien, menyediakan dukungan yang kuat untuk mengambil keputusan melalui informasi dan analisis yang komprehensif dan relevan. Lalu yang terakhir ada user friendly, yang dimana menjadi lebih ramah bagi pengguna untuk memudahkan akses dan penggunaan sistem sehingga pengguna dapat dengan mudah memanfaatkannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut istilah DSS. Sistem pendukung keputusan. Terjemahan bahasa Indonesia dari Decision Support System. Yang pertama adalah model analitik, algoritma atau metode yang digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi antar muka pengguna, komponen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem yang untuk mengakses data dan menjalankan analisis. Lalu ada data warehouse, kumpulan data yang dikumpulkan dan diintegrasikan dari berbagai sumber untuk analisis. Lalu ada visualisasi data, alat yang digunakan untuk
menyajikan data dalam format grafis yang mudah dipahami. Lalu ada fitur pelaporan, kemampuan sistem untuk menghasilkan laporan berdasarkan data dan analisis. Menurut para ahli, Kin dan Scott Morton, DSS adalah computer-based system that support decision-making activities. Mereka menekankan bahwa DSS adalah sistem yang berbasis komputer dan dirancang untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan, terutama dari situasi yang kompleks dan membutuhkan penilaian manusia. Lalu ada Alter. Menurut Alter, DSS adalah sistem design to support managerial decision by combining data and sophisticated analytical model or tools to assess decision makers in solving semi-structured and unstructured problems. DSS adalah, dalam pandangannya, menggabungkan data dan model analitis canggih untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang semi-terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu ada John D. Little, sekumpulan produser yang berbasis model digunakan untuk memproses data dan penilaian dengan tujuan membantu manajer dalam mengambil keputusan. Lalu ini yang pertama ada semi-structured decision. Lalu kedua ada for manager at different level. Ketiga for group and individual. 4 interdependent or sequential decision. Lalu ada support intelligence, design and choice. Lalu support variety, decision style and processes. Lalu ada adaptability dan flexibility. Lalu ease of use. Lalu ada effectiveness, not efficiency. Lalu human control the machine, evolutionary usage, ease of construction, modeling, dan terakhir ada knowledge. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuskar. Nah, baik, kita masuk di karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelijensi, desain, dan choice. Yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Selanjutnya, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. DSS juga sangat mudah untuk digunakan. Selanjutnya, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan, yaitu akurasi menjangka waktu dan kualitas lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, yaitu biaya membuat keputusan, termasuk biaya pengguna komputer. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian DSS mengarah pada pembelajaran. DSS juga pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Yang terakhir, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Nah, kemudian kita masuk di keuntungan DSS. Apa sih keuntungan dari DSS ini? Yaitu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Kemudian respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. DSS mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat.
Kemudian pandangan dan pembelajaran baru. DSS juga dapat memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, putusan lebih tepat. DSS juga meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Kemudian juga meningkatkan produktivitas analisis. Nah, di sini ada komponen-komponen DSS. Yang pertama ada data manajemen, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau yang biasa dikenal dengan DBMS. Kemudian ada model manajemen. Di sini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu komponen analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Kemudian ada communication, yaitu dialog subsystem. Nah, user di sini dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Nah, ini berarti menyediakan antarmuka. Kemudian yang terakhir ada knowledge management. Nah, ini subsistem opsional dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, di sini ada contoh dari model konseptual dari DSS. Nah, yang di dalamnya ada manager sebagai user, kemudian ada dialog manajemen, knowledge manager, kemudian ada model manajemen dan data manajemen. Nah, dalam data manajemen ini ada data eksternal dan internal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.